Perang 42 hari, Israel gagal lacak 6 petinggi Hamas paling diburu termasuk Dave. סיימתי כעת אישורי תוכניות נוספים לכוחות צה"ל ברצועת עזה. מה שקורה ביממה האחרונה זה דבר מרשים מאוד מבחינת הפעולה של צה"ל. Perang Israel-Hamas di Gaza, Palestina sudah memasuki hari ke-42. Lebih dari 11.000 warga Palestina di Gaza tewas dibombardir Israel, tapi 6 petinggi Hamas yang paling diburu gagal dilacak. Perdana Menteri Israel Benjamin bersumpah melenyapkan Hamas ketika mendeklarasikan perang bulan lalu. Alih-alih mewujudkan sumpahnya, militer Zionis justru dikecam dunia internasional karena menyerbu rumah sakit Al-Shifa, fasilitas medis terbesar Gaza dengan dalih markas komando Hamas berada di bawah bangunan RS tersebut, tubuhnya atau tuduhan yang telah dibantah oleh Hamas. 6 petinggi Hamas paling diburu tapi tak tersentuh Israel. Yang pertama, Mohammed Deif. Deif dicap pemerintahan Netanyahu sebagai musuh publik nomor 1 Israel. Dia dicurigakan oleh Tel Aviv sebagai dalang serang 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang Israel dan ratusan lainnya diculik. Mohammed Deif adalah komandan sayap militer Hamas Brigden atau Brigade Is-Adin Al-Qassam. Dia telah memimpin operasi militer Hamas sejak 2002. Dia bergabung dengan Hamas pada akhir 1980-an setelah menjabat sebagai ketua Serikat Mahasiswa Inatul Muslimin dan telah menjadi target utama Badan Intelijen Israel. Dia berkali-kali lolos dari upaya pembunuhan oleh militer dan intelijen Israel. Kedua, Ismail Haniyeh. Dia adalah pemimpin politik Hamas, lahir di salah satu kamp pengungsian paling terdekat atau padat di Gaza pada tahun 1963 dan banyak diberitakan di media. Haniyeh menduduki puncak daftar yang paling dicari Israel selama bertahun-tahun. Dia telah memimpin cabang politik Hamas sejak 2017 dan tinggal antara Turki dan Qatar sejak dia secara sukarela mengasingkan diri pada Desember 2019. Haniyeh memperbolehkan gelar dan bidang sastra Arab sebelum bergabung dengan Hamas pada tahun 1988. Dia menghabiskan beberapa tahun di penjara Israel pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Dia kembali ke Gaza pada tahun 93 dan diangkat jadi dekan Universitas Islam Gaza. Setelah Israel membebaskan salah satu pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, dari penjara, Haniyeh dipilih untuk mengepalai kantornya. Dia naik pangkat hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Palestina tahun 2006. Pada 2007, Haniyeh digulingkan oleh Presiden Otoritas Palestina Muhammad Abbas setelah Hamas menguasai jalur Gaza dengan paksa. Dianggap sebagai seorang pragmatis, dia berulang kali menyerukan rekonsiliasi dengan Fatah, Partai Nasionalis Palestina saingannya yang mendukung Abbas namun tidak membuahkan hasil. Ketiga, Marwan Isa. Petinggi Hamas berusia 58 tahun ini dijuluki sebagai manusia bayangan. Isa adalah tangan kanan Deif menurut media Israel dan dianggap sebagai target utama Nili, unit khusus yang dibentuk oleh Shin Bet, Dinas Keamanan Internal Israel dan Dinas Intelijen Mossad. Isa adalah wakil panglima cabang militer Hamas. Seperti Deif, Isa telah lolos dari beberapa upaya pembunuhan, termasuk satu upaya pembunuhan pada 2006. Saat itu, dia sedang mengikuti pertemanannya yang juga dihadiri Deif. Surat kabar itu juga mengatakan rumahnya telah dibom 2 kali pada tahun 2014 dan 2021.
Keempat, Yahya Sinwar. Dia adalah pemimpin operasional Hamas di jalur Gaza terpilih pada bulan Februari 2017. Sebagai pemimpin jalur Gaza, posisi yang sebelumnya dipegang oleh Haniyeh, Yahya Sinwar adalah tokoh politik penting. Lahir pada tahun 1962 di kamp pengungsi Khan Younis, Gaza Selatan, dia adalah salah satu pendiri Brigade Al-Qassam serta Majid, sebuah dinas keamanan Hamas yang mengelola masalah keamanan internal untuk cabang militer kelompok tersebut. Setelah ditangkap oleh otoritas Israel pada tahun 1988 atas tuduhan terlibat aksi teroris, Sinwar dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Namun pada Oktober 2011 dia dibebaskan sebagai bagian dari kesempatan pembebasan 1.000 tahanan Arab Palestina dan Israel sebagai imbalan atas pembebasan tentara Prancis Israel. Dia telah masuk dalam daftar hitam teroris internasional Amerika sejak 2015. Dia juga dicurigai oleh Israel sebagai salah satu arsitek utama serangan 7 Oktober. Kelima, Saleh Al-Rouri. Dia merupakan orang nomor 2 Hamas karena menjadi wakil ketua Biro Politik Hamas 2017. Saleh Al-Arori berusia 58 tahun adalah salah satu pemimpin politik utama kelompok tersebut. Dituduh oleh Israel dan Amerika mendanai dan menguasai operasi militer Hamas di tepi barat yang diduduki Israel. Tepatnya, asal Arori termasuk dalam daftar teroris Amerika sejak 2015. Melalui program hadiah untuk keadilan, Departemen Luar Negeri Amerika menawarkan hingga 5 juta USD untuk informasi yang mengarah pada identitas atau lokasi orang nomor 2 Hamas tersebut. Keenam, Khalid Mash'al. Dia sebenarnya berstatus mantan pemimpin Hamas, namun masih memiliki pengaruh kuat di organisasi perlawanan Palestina. Mash'al sudah lama tinggal di pengasingan sebelum digantikan oleh Ismail Haniyeh. Sebagai penantang keras proses perdamaian dengan Israel, Mash'al meninggalkan kampung halamannya di tepi barat pada tahun 1967 menuju Kuwait dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Dia berpartisipasi dalam pendiri Hamas dan menjabat sebagai pemimpin biro politik pada tahun 1996. Setelah Kuwait, Mash'al dipindah ke Yordania pada tahun 90. Dia saat ini dilaporkan tinggal di Qatar.